Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Adik-adikku sekalian, kita mengetahui bersama bahwa manusia yang paling mulia dan teladan kita semua adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sebagai seorang utusan bagi umat manusia tentu memiliki akhlak yang terpuji yang layak dicontohkan oleh umatnya, sebagaimana dituliskan dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Di antara suri teladan atau akhlak yang terpuji Nabi Muhammad SAW adalah jujur. Nabi Muhammad SAW mendapatkan gelar Al-Amin karena sikap yang jujur melekat pada dirinya dalam setiap tindakan dan perbuatannya. Beliau selalu jujur dalam melaksanakannya. Sikap atau sifat jujur tidak hanya jujur dalam perkataan saja. Setiap muslim seharusnya juga jujur dalam segala hal. Mari hari ini kita belajar tentang kejujuran. Ada sebuah kisah menarik nih, diriwayatkan dari Abu Dawud dari Abdullah bin Hamzah bahwa ia berkata, saya pernah membeli sesuatu dari Rasulullah SAW sebelum ia diangkat menjadi Rasul. Saya masih ada sesuatu pembayaran yang tertinggal baginya. Saya berjanji akan membawanya kepada beliau di tempatnya. Kemudian saya lupa dan baru ingat 3 hari setelahnya. Kemudian saya datangi dan ternyata beliau masih ada di tempatnya. Bagaimana akhlak terpujinya? Menarik bukan? Coba kita ambil kisah lagi, bagaimana akhlak terpuji membuat kebahagiaan besar atau mendapatkan kebahagiaan yang besar. Coba kita simak ya. Kisah kejujuran Sabit bin Zuto, ayahanda Imam Abu Hanifah. Suatu ketika Sabit sedang berjalan di pinggiran kota Kufah, Irak. Terdapat sungai yang jernih dan menyejukkan di sana. Tapi tiba sebuah apel segar tampak hanyut di sungai itu. Dalam kondisi yang lapar, Sabit pun memungut apel tersebut dan mengira sebagai rezeki yang Allah berikan. Tak pikir panjang, dia makan apel tersebut di tengah perutnya yang keroncongan. Baru 1 gigitan apel kemudian terbesit dalam benak Sabit tentang milik siapakah apel ini. Sabit merasa bersalah memakan apel tanpa izin yang menanam pohonnya. Sembari ia berkata, bagaimana bisa aku memakan sesuatu yang bukan milikku? Kata Sabit dengan penuh penyesalan. Ia kemudian menyusuri sungai hingga berjumpa penjaga kebun di ujung sungai. Sabit menghampirinya seraya berkata, wahai hamba Allah, apakah apel ini berjenis sama dengan apel di kebun ini? Saya sudah menggigit apel ini. Apakah kau memaafkanku? Penjaga kebun tersebut menjawab, saya bukan pemilik kebun apel ini. Pemilik kebun ini rumahnya berjarak 5 mil dari sini. Lantas, Sabit tak putus asa untuk mencari rumah si pemilik kebun apel. Karena takut atas kesalahan yang telah diperbuatnya, hingga telah berjalan sejauh 5 mil, diketuklah pintu tersebut. Sembari Sabit mengucapkan salam. Lantas, si pemilik kebun apel membuka pintu. Dia berkata,
"Wahai hamba Allah, saya datang ke sini karena saya telah menemukan sebuah apel dari kebun Anda di sungai. Kemudian saya memakannya. Saya datang untuk meminta kerelaan Anda atas apel ini. Apakah Anda meridhoinya? Saya telah menggigitnya, dan ini yang tersisa," sambil menunjukkan apel yang digigitnya. Sambil terdiam dan mendengar ucapan Sabit, lalu pemilik kebun tersebut berkata, "Tidak, saya tidak akan memaafkanmu, kecuali jika kamu memenuhi persyaratan dariku." Pemilik kebun apel itu kemudian melanjutkan persyaratannya. "Kau harus menikahi putriku. Putriku merupakan wanita yang cacat. Dia buta, tuli, dan lumpuh. Tak mampu berjalan, apalagi berdiri. Kalau kamu menerimanya, maka akan saya maafkan dirimu." Syarat yang nampak sulit, di mana hanya mengambil satu apel harus menikahi seorang wanita yang lumpuh, cacat, tuli, sangat berat buat Sabit. Namun Sabit membulatkan hati menerima persyaratannya karena ia jauh lebih takut dengan dosa. Dan malam hari usai sholat Isya, Sabit pun menemui calon istri yang cacat. Dia masuk ke kamar dan melangkahkan kaki dengan berat. Betapa terkejutnya ketika Sabit mendengar jawaban salam dari wanita yang suaranya lembut dan merdu. Kemudian wanita itu berdiri dan menghampirinya. Begitu cantik paras si wanita, tanpa cacat, dan ia tidak buta, bisu maupun tuli. Tak percaya, Sabit pun bertanya kepada wanita tersebut perihal cerita dari ayahnya. Dan wanita calon istri tersebut berkata, "Demi Allah, ayahku berkata jujur. Aku buta karena aku tidak pernah melihat sesuatu yang dimurkai Allah. Aku bisu karena tidak pernah aku mengucapkan satu kalimat yang membuat Allah murka. Demi Allah, aku tuli karena tak pernah mendengar satu kalimat kecuali di dalamnya terdapat ridha Allah. Serta aku lumpuh karena tak pernah melangkahkan kakiku ke tempat yang Allah murkai." Dan kemudian Sabit menikahi wanita yang cantik dan soleh tersebut dengan hati yang berbahagia. Demikian kisah kejujuran yang memberikan manfaat besar dalam kehidupan. Silakan adik-adikku untuk mengambil hikmah dari kisah kejujuran yang barusan kakak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.